Nah, sekarang kita sambung lagi nih. Tadi Bung Akmal udah singgung nih soal VAR. Ini pasti bapak-bapak berdua nggak ngerasain kan? Zaman dulu bermain ada VAR. Sekarang gimana? Kalau kita sebut tadi Bung Akmal ini jadi beban sendiri nih VAR. Gimana menurut Anda berdua? Boleh pakai mic-nya, Mas Bamnur? Jangan beban. Itulah tugasnya behind the team itu untuk menyampaikan ke para pemain. Nggak usah urusin VAR, main aja enjoy, tenang. VAR itu urusan nanti. Kan begitu. Tapi tidak dipungkiri ketika terjadi gol lawan Uzbek, VAR menentukan kan? Dinyatakan offside, pengaruh mental. Nah ini harus disampaikan. Kalau nanti terjadi seperti itu lagi, main normal saja. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau kemarin anak-anak mentalnya down, berpengaruh secara fisik, emosinya juga terpengaruh. Jelas deh, karena peluang kita hampir tidak ada. Ada peluang satu capek gol dianulir pula. Itu kan berpengaruh sekali dengan mental. Itu yang bikin ngedrop banget itu kemarin. Hampir kita nggak punya peluang. Oke. Sepanjang pertandingan, karena pertandingan didominasi sama Uzbek. Oke. Ketika ada peluang gol pula, kan anak-anak lagi capek nih. Mungkin juga pitch-nya lawan Korea sudah terkuras habis, ya, gol. Kemana-mana lah pengaruhnya. Bung Peri, kalau zaman Anda itu gol udah jadi itu ya kemarin lawan Uzbek itu? Ya kalau zamannya saya dengan Mas Bambang itu udah terjadi gol. Ya. Artinya memang VAR ini berperan ternyata kan untuk mempengaruhi mental, Itu bisa pasti. menggerus juga. Ya, sekarang juga di liga kita juga kemarin sudah diuji coba VAR ya, tapi belum terrealisasi. Ada yang kontra juga ada yang pro. Karena VAR ini sekecil apapun kesalahan kita pasti ketahuan. Gitu. Kita tidak bisa berbohong gitu. Tapi bagaimana kita menerimanya gitu. Oke. Nih kita lihat sebentar nih Bapak-bapak ya. Nih. Ini juga yang waktu terjadi pelanggaran ya. Pelanggaran Rizky Ridho ketika mendapatkan kartu merah akhirnya dari sini. Ini berkat peran juga si VAR ini nih ya akhirnya. Betul ya, sebenarnya pelanggaran ini juga tidak begitu berbahaya. Karena setelah Rizky Ridho mengamankan bola, kaki dia itu kan setelah itu dia tarik ke belakang. Habis dia tendang bola itu kan, kalau lihat di VAR tuh itu pasti terjadi benturan. Maaf nih di kemaluan pemain dari Uzbek sendiri. Padahal kan tidak, gitu. Padahal pada waktu itu dia lepas bola kaki dia itu kan daripada saya mencederai dia cepat tarik. Gitu. Tapi tertangkap kamera tetap aja tuh salah seolah-olah. Yang perlu dipahami oleh pemain kita adalah apa yang bisa VAR, apa yang tidak bisa. Itu yang penting. Sehingga kemudian mereka paham untuk kejadian. VAR itu hanya untuk 4 kejadian. Yang pertama gol atau tidak gol, penalti atau tidak penalti, kemudian offside apa enggak? Direct card. Yang keempat adalah mistaken identity. Kesalahan mengidentifikasi. Misalnya yang melakukan pelanggaran Mas Bambang, saya kasih kartunya ke Mbak Anggi. Itu kesalahan itu yang boleh di VAR. Kemudian untuk kasus Rizky Ridho ini adalah kalau saya kan berpikir ini nggak sengaja gitu. Kita juga pasti berpikir nggak sengaja. Masalahnya Rizky Ridho nendang bola, kemudian pemain Uzbekistan datang, Rizky abis nendang bola kakinya masih di atas, lagi kena Uzbekistan. Cuma permasalahannya adalah yang perlu dipahami adalah VAR itu tidak mengenal sengaja nggak sengaja, niat nggak niat. Buat mereka yang mereka lihat adalah fakta. Fakta kalau dalam terjadi hukum di nih mens reanya ada atau enggak diperhitungkan. Jadi point of kontaknya adalah strut. Ini sepatunya Rizky Ridho full sepatu mengarah kepada bagian tubuh dari pemain Uzbekistan yang dianggap oleh wasit berbahaya. Itulah yang kemudian akhirnya diberikan kartu merah karena membahayakan pemain lawan. Walaupun Rizky Ridho udah 2 kali kan. Yang pertama waktu lawan Qatar dia itu nggak ada niat buat sikut dan wasit pun sudah benar, wasit tengahnya untuk memberikan pelanggaran buat Indonesia. Tapi kemudian review oleh wasit VAR ini ada kejadian yang wasit secara kasat mata dia nggak melihat. Ternyata ada gerakan tangan Rizky Ridho yang terekam mengenai pemain Qatar yang akhirnya pelanggaran untuk Qatar dan penalti waktu itu kan. Nah ini kan pasti kalau saya orang awam nggak sengaja kok gitu kan. Pasti seperti itu. Tapi kan permasalahannya VAR ini bukan soal niat nggak niat, sengaja nggak sengaja, tapi fakta yang dilihat di lapangan. Nah ini yang kemudian menjatuhkan mental kita juga kalau kemudian ada kejadian-kejadian yang para pemain tidak sengaja. Tapi di call VAR ini menjadi sebuah sanksi yang berat. Bisa nggak dampaknya jadi mainnya lebih hati-hati atau lebih takut-takut? Nah itu dia yang saya khawatirkan lini belakang kita di pertandingan hari ini.
jadi ragu. Kita mau ambil nanti kena VAR nih, gitu kan? Kita mau sayur lawan, kita kena VAR. Kalau dulu kan Mas Bambang itu pegang-pegang badannya, kemudian cubit-cubit gitu kan? Masih nanti, bisa. Dia masih bisa dalam kotak penalti karena area kotak penalti ini area yang paling paling prioritas untuk disorot oleh VAR. Oke. Saya sudah sampaikan, behind the team itu paling penting. Gampang memang bicaranya Mas, tapi kan mempraktikannya pasti akan tetap kepikiran nih sama teman-teman, jadi lebih hati-hati. Tim nasional lain bisa, kenapa anak-anak nggak bisa? Ya permasalahan Mas Bambang adalah kita belum pernah pakai VAR di sepak bola kita. Sementara misalnya Korea kan cuma itu aja. Akhirnya mereka terima kan, walaupun mereka akhirnya kalah. Mereka kan dirugikan VAR, kita diuntung waktu lawan Korea. Tapi Korea sudah terbiasa udah itu ya. Jadi no isu lah ya, nggak masalah. Bukan satu hal artinya di liga kita kan VAR belum bisa diterapkan atau belum diterapkan. Tetapi saya pikir pemain itu juga ada pemain dari naturalisasi yang main di luar juga. Yang sudah biasa juga. Itu harus bisa ngomong juga, komunikasi sama pemain lokal. Kalau udah kejadian ya sudah gitu. Main normal, nggak perlu ragu-ragu. Masa main bola takut sama VAR? Nanti nggak bisa main gitu kan. Ini tugasnya tadi itu tim pelatih. Kan ada tim psikolog juga itu. Gitu loh. Lah kalau seperti Mbak bilang, main jadi ragu-ragu. Nah itu jadi bahaya dong. VAR repot pasti kita nggak bisa main bola kan? gitu Sebagai kan. pemain nih, lepas aja pasti main bola kepikiran sudah. kan, Bung Peri sebagai pemain pasti kepikiran. Kalau misalnya saat zaman Anda udah ada VAR, pasti kepikiran kan? Ya pasti itu kepikiran Mbak. Jadi kita mau buat sesuatu itu takut salah karena ada VAR itu tadi. Karena terbiasa kita tidak ada dengan VAR. Kita bermain kan bebas ya. Kita menyikut orang aja, kadang-kadang kita lagi bermain, wasit hadap kemana, hakim garis hadap kemana, ini kesempatan ada kita colongan-colongan juga. Colongan-colongan juga. Tapi karena di tim kita, di liga kita nggak ada VAR. Kebiasaan kan, wasit nggak tahu sukeut gitu kan. Nah itu memang harus dihilangkan. Saya pengalaman Pak Akmal tadi cerita, saya asisten pelatih Asian Game Qatar juga. Lawan pertama kita lawan 6-0 lawan Iran ya. 6-0 kita kalah. Lu tahu nggak? 2 kartu merah. Hendra Ridwan sama Fandi Mukhtar. Kenapa? Main bolanya hajar terus, kebiasaan di Indonesia. Kartu merah kita 6-0 kita kalah. Manajernya itu Pak Jaki yang bekas Bupati Tangerang itu, manajernya. Hari kedua juga gitu lawan Irak juga. Lawan 2-0. 5-0 juga kalah. Padahal kita latihan 3 bulan di Belanda bro. Kartu juga. Karena liga kita kalau nggak bunyi krak itu nggak free-kick sih masalahnya. Jadi ini kebiasaan bermain di sini juga ya. Tapi liga sekarang mulai bagus. Wasit karena disorot terus mulai bagus. Karena di luar negeri Mbak, kalau membelakangi gini jangankan dipukul Mbak. Disenggol aja free-kick. Betul Pak Akmal? Betul. Karena sangat dilindungi. Gitu. Bermain kasar ternyata ya. Siapa? Main bola makanya sampai bunyi kerak-kerak itu kan main kasar. Makanya di Indonesia itu dulu ya. Dulu saya nggak ngomong sekarang. Sekarang enggak dong. Kalau ditimpa nggak bunyi kerak nggak free kick wasitnya. Zaman dulu. Oke gitu. Baik nanti kita lanjutkan. Lalu gimana kira-kira performa Garuda Muda tanpa kehadiran Rizky Ridho, nanti kita bahas. Tapi juga mungkin Anda menyaksikan pemirsa di kiri kanan layar kita di Surabaya, di Makassar. Ini bagaimana euforia penonton di Monas juga untuk menyaksikan persiapan untuk nobar malam hari ini. Ini luar biasa nih, mudah-mudahan doa dan dukungan masyarakat Indonesia sampai ke Qatar sana untuk pertandingan malam hari ini. Baik, nanti Dua Sisi masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.